أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada hari ini berjudul Baitul Ankabut. Dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Al-Ankabut. Ada satu kata yang hadir dalam Al-Quran yaitu Al-Ankabut, yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat nomor 41, yang ayatnya berbunyi masalul ladzina ittakhadhu min dunihi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang menjadikan pelindungnya selain dari Allah adalah seperti al-ankabut, laba-laba. Ittakhadhat baitan, yang membuat bait. Inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Bait yang paling hina, yang paling rapuh, yang paling tak berguna adalah baitul ankabut. Lau kanu ya'lamun, kalau saja manusia mengetahui. Maqasid Al-Quran, agenda besar Al-Quran ada tiga. Pertama akidah, kedua syariat, ketiga akhlak. Porsi yang Al-Quran berikan pada akidah itu lebih luas, sekitar 1500 ayat. Sementara porsi pada ayat-ayat syariat lebih kurang 250 sampai 300 ayat, dan sisanya bercampur-campur. Nah, ketika Al-Quran menyampaikan pesan-pesan pada wilayah akidah dan tauhid, bahasanya cukup tegas, bahkan keras, karena ia adalah bahagian dari akidah. Bermacam redaksi yang dihadirkan oleh Al-Quran, baik dalam bentuk membina akidah, baik dalam bentuk menanamkan akidah, baik dalam bentuk menginformasikan tentang betapa pentingnya akidah, baik dalam bentuk hal-hal yang dapat merusakkan akidah dan tauhid. Dari sekian redaksi yang dihadirkan Al-Quran, ada nama salah satu gaya Al-Quran adalah yang disebut dengan Al-Amsal. Al-Amsal itu jamak dari masal. Dalam ilmu-ilmu Al-Quran ada satu sub kajiannya namanya Al-Amsal, permisalan dan perbandingan. Perumpamaan orang yang beriman tidak beriman seperti orang buta umpamanya. Perumpamaan orang yang menyekutukan Allah seperti ini, itu namanya bab Al-Amsal. Nah, salah satu yang dihadirkan oleh Al-Quran yang terkait dengan akidah dan dihadirkan dalam bentuk amsal adalah surah Al-Ankabut ayat nomor 41 yang terkait dengan akidah dan tauhid. Ayat yang kita bacakan tadi, masalul ladzina ittakhadhu min dunihi awliya, perumpamaan orang yang menjadikan pelindungnya selain dari Allah. Kalau khatib melihat redaksi ayat ini adalah pada orang Islam,
Jadi ada orang Islam, dia mengaku mukmin, dia mengaku muslim, tapi hal tertentu dia melakukan perbuatan syirik, menjadikan pelindungnya selain dari Allah. Seperti contoh ketika mau pilkada, supaya menang dia pergi ke dukun, itu sudah lain. Dia percaya kepada garis tangan, dia yakin dengan hari baik, hari buruk, padahal di mata Allah semua hari adalah baik. Ada orang yang mendatangi dan yakin dengan paranormal. Dalam satu hadis, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in wa saddaqahu lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa mendatangi orang pintar, dukun, lalu dia bertanya sesuatu, lalu dia yakini, tidak diterima ibadahnya 40 hari 40 malam. Ayat ini khatib melihat identik kepada orang Islam yang melakukan perbuatan syirik. Adapun non muslim yang melakukan perbuatan syirik itu di luar alur dan jalur, cukuplah kita yakini mereka bahagian dari yang keluar dari ajaran. Tapi ayat ini memberikan permisalan, ada sebahagian dari umat Islam yang mengaku beriman, yang juga beribadah kepada Allah, tapi nyatanya dia berbuat syirik. Seperti contoh dalam ayat lain, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ya pasti ayat ini kepada orang Islam. Wa'budullah, sembah kalian Allah. Ya, kalau orang non muslim kan tidak dianggap menyembah dalam konteks Al-Quran. Wa la tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Mungkin dia sholat, puasa, zakat, tapi pergi juga ke dukun. Dia sholat, puasa, zakat, dia juga percaya dengan orang pintar. Nah, itulah yang dia rusak akidahnya, yang dia rusak tauhidnya dengan hal-hal yang dapat merusakkan akidah. Supaya menang sesuatu pergi ke dukun, menggunakan jampi-jampi dan sebagainya, itu adalah bahagian dari syirik. Perbuatan syirik yang dilakukan oleh muslim, walaupun seorang muslim itu tidak kita katakan musyrik, tapi ada orang Islam yang berlaku atau berbuat perbuatan syirik. Di akhir dari surah Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah di hari akhirat, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia berlaku baik, membuat amal saleh. Wa la yusyrik bi'ibadati, jangan menyekutukan Allah dalam ibadah. Nah, jadi ada orang Islam yang mungkin tingkat berlebihan sampai berbuat syirik kepada kuburan seorang wali. Itu juga bagian dari kesyirikan. Nah, perumpamaannya orang yang berbuat syirik yang dia sesungguhnya adalah muslim, inilah yang disajikan oleh ayat Al-Ankabut nomor 41. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunihi awliya kamatsalil ankabut. Perumpamaan orang yang menjadikan pelindungnya selain dari Allah seperti Al-Ankabut, laba-laba. Ittakhadat baitan, yang membuat bait. Bait ini ada dua bahasanya dalam Al-Quran atau lebih, bisa baitun, bisa manzilun, diartikan rumah. Sama dalam bahasa Inggris juga sekurang-kurangnya ada dua. Ada house misalnya, ada home, broken home. Nah, apa bedanya itu? Nah, dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran juga ada bedanya. Ada manzilun, ada baitun. Jadi kalau manzil itu fisiknya gedung, makanya hotel dalam bahasa Arabnya juga disebut dengan nuzul, selain daripada al-funduk. Jadi manzil, nuzul itu fisiknya yang hebat. Sementara baitun identiknya bukan fisik tapi suasana di dalamnya. Sama mungkin dalam bahasa Inggris home itu juga broken home. Mungkin keluarga broken home tapi rumahnya bagus, mewah gitu. Jadi tidak serta-merta home itu adalah fisik. Nah, jadi broken home, keluarga yang broken, yang hancur lebur. Mungkin rumahnya bagus, tapi ada keluarga yang sakinah mawaddah, tapi gedung rumahnya sangat rapuh, tidak bagus. Nah, Al-Quran menggunakan kata bait, bukan manzil. Jadi yang dimaksud oleh ayat ada suasananya. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunihi awliya kamatsalil ankabut. Perumpamaan orang yang menjadikan Allah selain dari Allah pelindungnya seperti Al-Ankabut. Ittakhadzat baitan, yang menjadikan bait. Jadi bukan jaringnya, suasana kehidupannya.
orang pahami sepintas adalah jaring-jaringnya, padahal maksud ayat ini bukan jaring-jaringnya, adalah broken home-nya laba-laba itu. Nah, jadi sepintas kata orang jaring laba-laba itu lemah, ditarik hancur, padahal sebaliknya tidak. Bahkan ada penelitian di Eropa, di Amerika, di Australia bahwa jaring laba-laba itu lebih kuat dari baja 5 kali. Bisa kita searching di internet. Tapi ketika serat yang berimbang, ya, bukan satu helai baja, satu helai tidak, serat yang berimbang sama itu lebih kuat 5 kali dari baja. Makanya ada hayalan Spiderman di Amerika itu luar biasa. Jadi bukan yang dimaksud jaring-jaring. Lalu saya melihat kelirulah orang memahami ayat itu ketika diintekkan dengan jaring-jaring. Ternyata jaring-jaring laba-laba itu lebih kuat. Lalu apa yang broken home dalam ayat ini adalah kehidupan laba-labanya. Suasana kehidupan rumah tangga laba-laba yang sangat broken home. Allah berikan permisalan. Ternyata tidak ada keluarga yang broken home di dunia ini, baik manusia dan hewan. Yang paling broken home adalah laba-laba. Nanti bisa juga kita sampaikan penelitiannya. Maka Allah mengatakan, inna auhanal buyut, al-buyut bukan manzil, bahwa bait yang paling hina, yang paling rapuh, yang paling tak berguna adalah Baitul Ankabut. Jadi kehidupan Al-Ankabut. Jadi bukan jaring-jaringnya. Nah, timbul sebuah pertanyaan, apakah broken home-nya laba-laba? Itu sudah dilakukan penelitian di negara-negara barat bahwa ternyata makhluk yang broken home itu adalah laba-laba. Apa broken home-nya? Ternyata ketika betinanya hamil, apakah hamil maknanya atau bunting atau memang pasti tidak menikah, tapi ketika betinanya hamil dibuat oleh jantan, sebelum melahirkan si betina 70% lebih jantannya mati dibunuh oleh betinanya. Itulah broken home. Rasanya nggak ada di dunia ini wanita yang dihamili laki-lakinya 70% bininya tadi membunuh lakinya, rasanya tidak ada. Sampai 70%, 7% aja rasanya tidak ada. Tapi broken home laba-laba, ketika si betinanya hamil, itu betinanya membunuh lakinya atau jantannya 70% di dunia ini. Dan sebaliknya, ketika betinanya hamil, nah begitu melahirkan, itu dibunuh betinanya itu oleh jantannya 30%. Jadi nyaris begitu laba-laba lahir sudah tidak ada bapak dan ibunya. Itulah broken hidup, broken home-nya laba-laba. Rasanya tidak ada makhluk di dunia ini yang sangat broken home seperti laba-laba. Inilah yang Allah berikan permisalan yang amat ekstrim, yang amat ganas, yang amat luar biasa bobroknya. Orang muslim yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lebih daripada seekor laba-laba yang hidupnya broken home luar biasa dalam realita kehidupan. Subhanallah, itulah yang dimaksud. Jadi tidak yang dimaksud auhanal buyut, baik yang paling rapuh itu jaring-jaring, tapi yang dimaksud adalah kehidupan. Adapun jaring-jaringnya bertolak belakang. Orang menganggap lemah, ternyata tidak. Seperti yang disampaikan di awal tadi, ada penelitian bahwa jaring laba-laba lebih kuat daripada baja 5 kali. Ketika itu serat yang berseimbang, dan tidak mustahil di suatu saat nanti seperti dulu terjadi buah mengkudu ditendang orang tak berguna, tapi hari ini cukup relatif mahal harganya, dan tidak mustahil di satu saat nanti ternyata jaring laba-laba adalah sebuah alternatif kekuatan pengganti dari baja dan bisa memberikan manfaat kepada alam semesta. Ada pelajaran yang berharga kita ambil. Begitu broken home-nya laba-laba, nyaris tidak ada yang hidup jantan atau betina, bapak atau ibu setelah anaknya lahir karena broken home-nya. Walaupun begitu broken home-nya, tapi ia masih sempat mengeluarkan jaring-jaring, dan jaring-jaring itu insya Allah akan besar manfaatnya karena ia lebih kuat dari baja. Timbul pertanyaan, apakah manusia hidupnya broken home bisa mengeluarkan manfaat kepada alam semesta seperti jaring laba-laba, atau sebaliknya hidupnya hantah berantah
tidak ada bisa manfaat kepada malam semesta, atau dia lebih hina dan terpuruk dari laba-laba, maka manusialah yang menjawabnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.